Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya, Hamzah Mega Zahra, Saya Fiona Permatasari. dalam program Bertes Sekolah hari ini. Berbicara dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, pihak sekolah akan melakukan tes kemampuan akademik atau TKA bagi seluruh siswa. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dan sang siswa dalam berbagai bidang pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan umum. Pelaksanaan TKA dijadwalkan pada tanggal 3 November sampai 6 November dan akan berlangsung selama beberapa hari. Para siswa diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan belajar secara rutin dan menjaga kondisi kesehatan agar dapat mengikuti tes dengan baik. Untuk informasi lebih lanjut mengenai persiapan di lapangan, berikut laporan rekan kami Syafira yang sudah berada di lokasi. Silakan Syafira. Selamat pagi pemirsa. Baik, di sini saya Syafira Kamadani dengan narasumber saya Sakina Malika Fresiani dari kelas 12A. Di sini saya akan bertanya-tanya tentang seputar TKA nih kakak. Karena kebetulan kakak kan kelas 12 nih. Berarti bentar lagi kan mau ada TKA. Boleh nggak aku tanya-tanya? Boleh banget. Jadi kapan kakak mulai mempersiapkan TKA? Sebenarnya kalau dari aku pribadi, aku mulai nyiapin TKA itu sekitar 2 bulan dari bulan ini. Karena kebetulan TKA juga bulan depan, jadi kayak sekitar 3 bulan sebelum TKA-nya dimulai. Berarti kemungkinan udah matang lah ya siapannya. Bisa dibilang belum juga sih, tapi kayak semoga aja udah. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kakak mempersiapkan diri? Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya manajemen waktu aja sih. Jadi karena ada 5 pelajaran ya di dalam TKA itu, jadi aku bagi-bagi waktu gitu loh. Jadi kayak untuk hari ini aku belajarnya ini, hari ini aku belajar hari ini gitu-gitu aja sih sebenarnya, kayak aku atur dengan sedemikian rupa biar akunya juga enak gitu loh buat belajarnya. Jadi kalau misalnya kayak itu tuh mungkin gak akan ke distrik sama Iya benar kayak gitu sih. Terima kasih banyak ya kak udah mau ditanya-tanya. Halo pemirsa, selamat pagi dengan saya Syafira Kamadani. Hari ini saya dan narasumber saya akan membahas mengenai TKA. Sebelumnya, apakah boleh diperkenalkan dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Monica Cantika Alim, berasal dari kelas 12-9 atau kelas 12 IPS 2. Oke, langsung saja boleh satu awalnya. Yang pertama, apa yang kakak ketahui tentang TKA? Nah, yang aku ketahui itu TKA itu merupakan singkatan dari tes kemampuan akademik yang dimana kita itu bakal dites atau kalau sebelumnya itu ujian nasional, kurang lebih seperti itu. Nah, buat TKA itu sendiri itu nanti bakal divalidasi dengan nilai rapor kita. Nanti tuh yang bakal menentukan kita masuk eligible atau enggaknya. Nah, untuk kayak informasi selanjutnya tentang nanti eligible menggunakan nilai TKA atau nilai raport, itu tuh belum ada kepastiannya bagaimana. Yang kedua, apakah kamu akan motivasi saat kamu belajar TKA itu? Maksudnya kayak siapa motivasinya? Motivator ya. Motivator sendiri tuh sebenarnya aku nggak ada. Paling kayak mempunyai motivasi sendiri aja gitu sih. Kayak kan aku pengen masuk IPB. Nah, dimana kayak IPB tuh kan pasti susah banget. Jadi kayak aku tuh harus benar-benar belajar banget yang mau masuk itu. Yang terakhir nih. Tahu aku kan kakak tuh ikut organisasinya. Nah, gimana caranya kakak bagi waktu antara belajar TKA dan organisasi? Nah, kalau itu sendiri, kebetulan nih di minggu-minggu ini tuh aku tuh lagi sibuk dengan TKA iya, dengan organisasinya. Nah, itu tuh aku ngebagi waktunya itu dengan cara menentukan skala prioritas aku. Nah, kan di minggu ini kan aku emang lagi hektik sama organisasi. Jadi kayak aku mencoba buat fokusin dulu ke organisasi. Nanti kalau misalnya di sela-sela waktu ada waktu luang, kayak misalnya sambil nunggu temen yang lain-lainnya gitu, kita akan belajar buat TKA. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas jawaban-jawabannya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya dan penjelasan yang sangat informatif. Semoga informasi yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Udah, Pak. Baik, setelah saling pemirsa, sekarang saya bersama narasumber saya itu boleh perkenalkan dulu. Ya, nama saya Renya Kring. Selaku wali kelas sudah berapa ya? Itu
Sebenarnya boleh nggak saya izin bertanya lagi tentang TKA? Ya, boleh. Tidak langsung saja ya Bu. Apakah Ibu tahu siapa saja pihak yang terlibat dalam penyesuaian dan pelaksanaan TKA di SMA 15 ini? Ya, setahu Ibu, yang pasti seluruh warga sekolah itu terlibat. Pokoknya tulisnya, kemudian ya intinya hampir semua terlibat. Kayaknya aku Ya, Ibu Ibu sebagai wali kelas dari 12-9 ya Bu? ya. Dalam persiapan TKA ini. Yang pasti Ibu selalu mendampingi anak-anak Ibu, misalkan ada tryout TKA, itu sudah dilakukan beberapa kali. Ibunya mendampingi siswi belajar. Tapi mendukung juga lah ya Bu. Sudah pasti. Selanjutnya gimana terkait akan dilakukan dan tentang peraturan dari ruangannya? Iya, kalau di sekolah kita, kebetulan kita alhamdulillah juga aula yang cukup besar. Jadi untuk pelaksanaan TKA itu dilakukan di aula IMS dan kita kalaupun peraturannya itu sudah ditentukan dari panitia pelaksana. Ya, yang pasti itu yang pada saat pelaksanaan siswa itu datang sebanyak jam sebelum pelaksanaan. Ya, sebenarnya sudah siap semua ya Bu. Betul, sudah pasti. Itu ada sesi-sesinya atau Ya, untuk pelaksanaan karena memang kawan kita juga terbatas, kita memiliki 12 kelas atau rongga, jadi dilakukan itu per sesi. Jadi kalau sesi yang pertama itu dilaksanakan pukul 7.30 sampai yang terakhir itu pukul 2 siang. kapan jadwal pelaksanaan TKA tersebut dilaksanakan? Ya, sekarang sedang berjalan. Jadi ada gladinya dulu sebelum pelaksananya sesungguhnya. Gladinya itu dilaksanakan dari mulai kemarin tanggal 23 Oktober sampai tanggal 30 Oktober. Kalau untuk pelaksanaannya itu, kalau tidak ada perubahan itu tanggal 3 sampai tanggal 6 Oktober. Ya, Mengapa TKA dianggap penting sebagai bagian dari evaluasi pendidikan siswa? memang kebetulan yang sekarang itu adalah angkatan yang pertama di dapat TKA ya. Sudah pasti kalau tujuannya itu untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa, dan ini juga diperlukan misalkan itu kerja, kuliah juga diperlukan. Karena sebenarnya belum diwajibkan, tapi untuk sekolah kita itu diwajibkan. Jadi sewaktu dulu itu, jadi nanti ada sertifikatnya. Bu, yang tadi Bu, bagaimana sekolah mengantisipasi kendala teknis atau siswa yang mengalami kesulitan dalam ujian? Ya, kemarin sih memang udah buku menyaksikan sendiri ya pada saat lagi kan kita masih boleh masuk ke dalam. Jadi emang kalau saya pakai ini ya bisa. Jadi kita tidak bisa mengubah apa-apa, jadi harus memang menunggu dari hari. Pas bisa itu pada sesi 1 nggak bisa pagi itu, tapi pas sore itu bisa. Jadi emang kalau aktivitas yang dilakukan adalah server tersambung ke dalam jaringan komputer. Terima kasih banyak ya Bu, sudah tahu dan juga Oke, baik pemirsa, sekian wawancara saya bersama Ibu Reni selaku wali kelas 12-9. Terima kasih. Sekian informasi dari kami, sampai jumpa kembali.